Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zahratul Aida, NIM 1914040052 dari Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi yang bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama tentang kalender pendidikan, yang kedua rincian minggu efektif, yang ketiga program tahunan, yang keempat program semester, yang kelima penetapan KKM, dan yang keenam analisis kompetisi inti dan kompetisi dasar. Materi yang pertama tentang kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah bentuk pengaturan waktu yang disusun untuk kegiatan siswa dalam satu tahun ajaran, yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif dalam belajar, dan pembelajaran efektif dan libur. Kalender pendidikan ini mewakili seluruh komponen periodisasi proses berjalan dalam satu periode, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien, efektif, dan tertata dengan baik. Kalender pendidikan mencakup beberapa komponen. Yang pertama, permulaan waktu pelajaran. Yang kedua, pengaturan waktu pelajaran yang terdiri dari minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Yang ketiga, pengaturan waktu libur. Yang keempat, kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahun. Di sini ada contoh dari kalender pendidikan. Di sini, tanggal 12 Juli merupakan awal sekolah tahun pembelajaran 2021-2022. Dan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 merupakan libur semester 2 tahun pembelajaran 2020-2021. Karena awal sekolah tanggal 12, maka di dalam bulan Juli ini terdapat 3 minggu efektif. Minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Begitu juga dengan bulan Agustus. Bulan Agustus tanggal 10 merupakan tahun baru Hijriah, dan tanggal 17 merupakan perayaan Hari Kemerdekaan. Tanggal 10 dan 17 merupakan hari libur nasional. Oleh karena itu, di dalam bulan Agustus terdapat 4 minggu efektif. Minggu ke-6, 7, 8, dan 9. Begitu pula dengan bulan September. Bulan September, tanggal 13 sampai tanggal 18 merupakan penilaian tengah semester ganjil. Maka karena di dalam bulan September terdapat 5 minggu dan 1 minggu merupakan penilaian tengah semester, maka minggu efektifnya terdiri dari 4 minggu efektif. Begitu pula bulan Oktober.
Bulan Oktober tanggal 2 merupakan pembagian rapor tengah semester. Di bulan November tidak ada minggu tidak efektif. Oleh karena itu, bulan November ada 4 minggu efektif. Di bulan Desember, begitu juga di bulan Desember, tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 merupakan penilaian akhir semester. Tanggal 18 pembagian rapor semester ganjil. Dan tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 merupakan hari libur semester ganjil. Maka didapat untuk semester ganjil, minggu pembelajaran efektif semester ganjil terdiri dari 20 minggu dengan hari belajar efektif 115 hari. Dan untuk minggu pembelajaran efektif semester genap ada 14 minggu dan hari belajar efektifnya ada 82 hari. Materi selanjutnya adalah rincian minggu efektif. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu tidak efektif adalah minggu yang tidak ada berlangsung proses belajar mengajar, atau dikatakan juga dengan libur. Pada minggu efektif terdapat juga jam tidak efektif. Artinya, ada proses belajar mengajar di sekolah, tetapi jam bukan digunakan untuk memberikan materi pelajaran. Akan tetapi untuk ulangan tengah semester, ekskul, dan lain-lain. Format minggu efektif secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada identitas pelajaran, yang kedua perhitungan alokasi waktu, dan yang ketiga distribusi alokasi waktu. Di sini ada contoh rincian minggu efektif. Terdiri dari yang pertama identitas. Nah, identitas ini ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Rincian yang kedua, jumlah minggu pada semester ganjil. Tahun pelajaran 2021-2022. Dari kalender pendidikan tadi, kita memperoleh dalam bulan Juli ada jumlah minggunya ada 4. Dan minggu tidak efektifnya ada 1. Maka minggu efektifnya ada 3. Dan ini keterangan dari minggu tidak efektifnya. Dalam bulan Agustus, jumlah minggunya ada 4 dan minggu tidak efektifnya 0 dan minggu efektifnya ada 4. Di bulan September, jumlah minggu ada 5, minggu tidak efektif ada 1 dan minggu efektif ada 4. Begitupun di bulan Oktober. Maka jumlah minggu dalam semester ganjil ada 26 minggu. Dan minggu tidak efektifnya ada 6 minggu dan minggu efektif ada 20 minggu. Minggu efektif didapat dari jumlah minggu dikurang dengan minggu tidak efektif. Di sini ada penjabaran dari minggu tidak efektif. Yang pertama, libur semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, jumlah minggunya ada 1, yaitu di bulan Juli, minggu ke-1 dan minggu ke-1.
dan minggu kedua. Dan yang kedua, penilaian tengah semester ganjil. Ada jumlah minggunya ada 1 di bulan September minggu ketiga. Penilaian akhir semester ganjil dan pembagian rapor. Jumlah minggunya ada 2, yaitu di bulan Desember minggu kedua dan minggu ketiga. Untuk libur semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 terdiri dari 2 minggu, yaitu di bulan Desember minggu keempat dan minggu ke-5. Maka jumlah minggu tidak efektif ada 6. Yang ketiga, jumlah minggu efektif didapat dari jumlah minggu dikurang jumlah minggu tidak efektif. Jadi didapatkan minggu efektifnya 20 minggu. Untuk jumlah jam pelajaran efektif, yaitu jam mata pelajaran dikali jumlah minggu efektif. Jam mata pelajaran ada 4 jam pelajaran dikali 20 minggu efektif. Jadi didapat 80 jam pelajaran. Materi selanjutnya adalah program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai siswa. Jadi, program tahunan ini ialah program yang dikembangkan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam 1 tahun dibuat pada awal tahun ajaran. Dikutip dari buku Darwinsyah, bahwasanya komponen program tahunan terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada kompetensi inti, yang ketiga ada kompetensi dasar, yang keempat alokasi waktu, dan yang kelima adalah keterangan. Tujuan penyusunan program tahunan ialah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penetapan program tahunan. Menurut Darwin, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan ialah yang pertama, lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis berapa minggu efektif dalam 1 semester seperti yang telah ditetapkan dalam alokasi waktu efektif. Yang kedua, melalui analisis tersebut dapat ditentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, yang kedua jeda antar semester, yang ketiga libur akhir tahun pelajaran, yang keempat hari libur keagamaan, dan yang terakhir hari libur umum, termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus. Untuk langkah yang keempat, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Yang kelima, mendistribusikan alokasi waktu yang tersedia untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Di sini ada contoh dari program tahunan. Yang pertama, program tahunan yang pertama terdiri dari identitas atau identifikasi.
yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, ada kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri dari kompetensi KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Untuk selanjutnya, untuk format program tahunan ada semester, ada kompetensi dasar, ada materi pokok, alokasi waktu, dan keterangan. Di mana alokasi waktu kita peroleh menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Dan untuk keterangan, dari 14 jam pelajaran diperoleh 12 jam pelajaran tatap muka ditambah 2 jam pelajaran untuk ulangan harian. Untuk program linear 2 variabel, alokasi waktunya ada 14 jam pelajaran. Maka didapat 12 jam pelajaran tatap muka ditambah 2 jam pelajaran untuk ulangan harian. Begitu seterusnya untuk program tahunan. Materi selanjutnya ada program semester. Program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester itu adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar tersebut dilakukan. Komponen program semester terdiri dari 2, yaitu identitas yang terdiri dari nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua ada isi. Bagian isi ini terdiri atas KD, materi pokok, alokasi waktu, bulan dan minggu, serta keterangan. Penyusunan program semester berfungsi sebagai acuan menyusun satuan pelajaran, acuan kalender kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Langkah-langkah menyusun program semester: yang pertama, memasukkan KD, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan, topik, dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Selanjutnya, contoh dari program semester. Yang pertama ada identitas. Identitas terdiri dari nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Untuk
ini isi dari semester, kompetensi dasar, indikator pokok bahasan, alokasi waktu, bulan dan minggu, dan keterangan. Untuk KD 3.1 terdapat 5 indikator. Dan pokok pembahasannya tentang induksi. Untuk KD 4.1 terdapat 5 indikator dan pokok bahasannya tentang induksi. Maka KD 3.1 dan 4.1 diperoleh alokasi waktunya 14 jam pelajaran. Nah, untuk di bulan Juli, minggu efektif kita terdapat 3 minggu efektif. Untuk minggu yang pertama merupakan libur semester. Maka dari 14 jam pelajaran didapatkan untuk Juli minggu kedua, karena dalam 1 minggu terdapat 4 jam pelajaran, maka di Juli minggu kedua terdapat 4 jam pelajaran. Begitu juga di Juli minggu ketiga ada 4 jam pelajaran. Untuk Juli minggu keempat juga 4 jam pelajaran. Nah, untuk ulangan harian ada di minggu pertama bulan Agustus 2 jam pelajaran. Maka diperoleh untuk KD 3.1 dan 4.1 14 jam pelajaran. Begitupun seterusnya. Maka untuk semester ganjil diperoleh jumlah jam pelajarannya ada 80 jam pelajaran. Materi selanjutnya adalah penetapan KKM. Menurut Permendiknas nomor 20 tahun 2007 menyatakan bahwa salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal yang harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan yang mana. Dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam penetapan KKM, yang pertama, hitung jumlah kompetensi dasar KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang ketiga, jumlahkan nilai setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Yang keempat, jumlahkan seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Yang kelima, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa atau impact. Selanjutnya, menentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuaikan dengan kemampuan masing-masing aspek. Aspek yang pertama adalah aspek kompleksitas. Semakin kompleks atau sukar KD, maka nilainya semakin rendah, tetapi semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Untuk aspek sumber daya pendukung, semakin tinggi sumber daya pendukung, maka nilainya semakin tinggi. Untuk aspek intek, semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intek siswa, maka nilainya semakin tinggi. Untuk memudahkan analisis setiap indikator, perlu dibuat skala penilaian yang disepakati oleh guru mata pelajaran. Contohnya yaitu untuk aspek yang dianalisis kompleksitas.
Jika nilainya kurang dari 65, maka kriteria tinggi. Untuk nilai 65-79, kriteria sedang. Untuk nilai 80-100, itu kriteria rendah. Untuk daya dukung, nilai 80-100 itu kriteria tinggi. Nilai 65-79 termasuk kriteria sedang. Untuk nilai yang kurang dari 65 termasuk kriteria rendah. Untuk intake peserta didik, nilai 80-100 termasuk kriteria tinggi. Untuk nilai 65-79 itu termasuk kriteria sedang. Kurang dari 65 termasuk kriteria rendah. Di sini ada contoh penetapan kriteria ketuntasan minimal. Yang terdiri dari yang pertama nama sekolah, yang terdiri dari identitas, yaitu nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Dan terdiri dari kompetensi inti, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Di sini untuk indikator atau kompetensi dasar atau indikator, untuk KD 3.7 terdapat 5 indikator, yaitu 3.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, dan 3.7.5. Untuk 3.7.1, kompleksitasnya bernilai 80, daya dukungnya bernilai 81, dan inteknya bernilai 80. Maka didapat KKM indikatornya ada 80. Yaitu dengan menjumlahkan kompleksitas, daya dukung, dan intek, lalu dibagi 3. Untuk indikator 3.7.2, kompleksitasnya bernilai 77, daya dukungnya bernilai 78, dan inteknya bernilai 78, maka didapat KKM 78. Untuk indikator 3.7.3, didapat nilai kompleksitas 79, nilai daya dukung 80, dan nilai intek 79, maka didapat KKM indikatornya 79. Untuk menentukan KKM KD, dijumlahkan KKM dari indikator dan dibagi dengan berapa indikator dalam KD tersebut. Untuk KKM semester didapat dari jumlah nilai KKM KD dibagi dengan jumlah KD pada semester tersebut, maka didapat KKM semester 2-nya 75. Materi selanjutnya analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang. Kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016, kompetensi inti pada kurikulum 2013 adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik setiap tingkat kelasnya. Kompetensi ini tidak diajarkan langsung dalam pembelajaran, melainkan setiap mata pelajaran harus memiliki tujuan yang sama dengan rumusan kompetensinya. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam
penguasaan materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Analisis dilakukan di awal tahun pelajaran, bukan pada saat proses tahun pelajaran berjalan. Tanpa melakukan analisis, dikhawatirkan proses pembelajaran yang dilaksanakan tidak jelas arah tujuannya. Di sini tertera contoh analisis kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Yang pertama ada identitas, yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau program, semester dan tahun pelajaran. Yang kedua ada kompetensi inti yang terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Untuk formatnya terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi pokok, ruang lingkup, dan alokasi waktu. Untuk KI 3 terdapat kompetensi 3.1. Untuk indikatornya ada 5. Dan materi pokoknya tentang induksi matematika. Untuk KI 4 ada kompetensi 4.1. Di sini ada indikatornya 4.1.1. Untuk ruang lingkupnya yaitu tentang logika matematika. Sedangkan untuk alokasi waktu didapat dari 14 jam pelajaran dikali dengan 45 menit. Karena 1 jam pelajaran terdiri dari 45 menit. Untuk ruang lingkup itu terdiri dari untuk ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMA atau MA meliputi yang pertama logika, yang kedua aljabar, yang ketiga geometri, yang keempat trigonometri, yang kelima statistika dan peluang, yang keenam kalkulus. Maka untuk ruang lingkup ini disesuaikan dengan materi pokoknya. Jika materi pokoknya induksi matematika, maka ruang lingkupnya adalah logika matematika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.